Yo 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 yo, welcome back again with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead. Kali ini gua mau mainin sebuah game MMORPG lagi, Multi-Massive Online Role Playing Game lagi. Dan ini sequel atau series dari game MMORPG mulai dari tahun 2007 cuy. Ini tuh game yang legend ya di genre atau di bidang MMORPG, yaitu Ragnarok cuy. Ragnarok itu banyak banget seriesnya, banyak banget sequelnya ya. Gua pernah mainin Ragnarok M Eternal Love, terus ada Ragnarok Origin ya. Itu salah satu game-game Ragnarok yang menurut gua bagus gitu cuy. Selain itu ada banyak lagi, tapi gua pikir personal ya, pribadi gua, selera gua, taste gua ya, itu kayaknya kurang gitu menurut gua kalau Ragnarok yang lain ya. Karena tetap dari semua series Ragnarok yang ada, sebenarnya paling bagus itu Ragnarok yang original PC cuy. Original yang ada di PC tapi sekarang juga bisa dimainkan di device mobile kalian atau di smartphone kalian, di HP kalian. Itu yang grafiknya belum sebagus Ragnarok yang sekarang sih memang ya. Masih 2D ya atau pixel ya, masih pixel, tapi dia nggak diliatin dari kiri ke kanan jalannya. Jadi udah open world juga, udah free roaming ya. Jadi kita bisa bertualang menjelajahi peta, banyak peta gitu, banyak lokasi, banyak tempat. Tapi masih di PC waktu itu. Itu Ragnarok klasik namanya ya, Ragnarok klasik, dan itu buatan dari Lito Corporate atau perusahaan Lito ya, yang dibeli sama Gravity Corporation. Akhirnya dijual sama Lito ya. Lito itu perusahaan dari Korea, game developer game dari Korea gitu ya. Dijual ke Gravity Corporation gitu. Nah, kalau gua kurang tahu tuh kalau Gravity Corporation itu punyanya Korea juga, apakah punya Jepang ya, gue juga kurang tahu. Oke, sekarang kita nggak usah pakai lama. Di tengah itu ada pilihan server. Nah, ini ada negara ya. Di sini istilahnya tuh negara, bukan server. Ada negara yang bisa kita pilih ya, rekomendasi gitu ya. Cuman yang merah itu penuh cuy. Wah, hampir penuh semua ya. Ada yang orange itu sibuk berarti ya. Terus ada yang hijau itu kosong, tapi yang kosongnya hampir tidak ada cuy. Jadi kalau gua akan pilih Bloody Knight, yap. Kita pilih, masuk aja langsung ya, seperti apa gamenya. Apakah mirip-mirip sama Ragnarok Origin ya, atau Ragnarok M Eternal Love? Sebenarnya Ragnarok Origin atau Ragnarok M Eternal Love itu udah bagus dari segi grafik ya. Penilaian gua pribadi itu udah bagus dari segi bentuk karakter, bentuk monster, terus grafik gamenya udah bagus gitu cuy. Cuman gue kurang sukanya ada item-item khusus yang eksklusif harus dibeli dengan top up. Jadi kalau free player atau fun to play player atau F2P, player F2P atau free player lah ya, player gratisan itu nggak maksimal gitu. Untuk ngembangin karakternya tuh kurang maksimal cuy. Kalau menurut gua ya, itu di Ragnarok M Eternal Love sama Ragnarok Origin. Cuman kalau di Ragnarok The New World ini, klaim dari developer gamenya sendiri gitu ya, tidak akan ada item yang dibeli dengan cara top up atau real money ya, menggunakan uang asli gitu cuy. Jadi semua bisa dibeli menggunakan mata uang in-game currency ya, atau in-game currency gitu, mata uang di dalam game. Yaitu Zeni. Di dalam Ragnarok itu mata uangnya Zeni cuy. Kalau di Torab Online kan Spina ya.
Di Runa Online juga Spina. Oke, di sini nggak pakai lama. Di sini kita milih ada 2 pilihan gender ya. Jadi no gender lock, tidak dikunci pilihan gendernya, bisa cewek bisa cowok. Tapi gua saranin jangan hode-hode club lah ya, no hode-hode club cuy. Mainnya yang sesuai dengan gender kalian aja. Gua akan pilih cowok ya. Di sini ada preset keseluruhan sebelah kanan layar. Kalau preset keseluruhan tuh artinya kalian pilih tuh nanti dia seluruh tampilan karakternya akan langsung berubah sesuai dengan preset yang disediakan gitu coy. Jadi kalian nggak usah pilih rambut lagi, nggak usah pilih penampilan lagi. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Nah gua akan pilih yang ini cuy. Kayaknya sih yang ini ya, atau yang ini nih. Ini juga keren sih. Cuman gua akan rubah rambutnya karena gua kurang suka sama model rambutnya. Cuman segini ya pilihan rambutnya cuy. Jadi gua akan pilih yang ini mungkin ya. Warna rambut ada di sebelahnya. Kita pilih. Dan gua mungkin akan pilih, oh ini warna tunggal ya. Ada. Oke. Ini bisa di highlight ya ternyata ya. Bisa di highlight cuy. Jadi misalkan warna dasarnya merah, coklat ya, coklat. Ini sebenarnya nggak coklat juga sih, agak kemerah-merahan. Terus bawahnya hijau, itu bisa cuy. Jadi kalian bisa atur lah ya. Tapi kalau gua kayaknya akan lebih bagus kalau sebenarnya agak-agak gelap gitu ya cuy. Ini kali ya. Oke. Nah di sini highlightnya, nah ini highlightnya cuy, highlightnya kalian bisa pilih tuh mau highlightnya warna apa. Sekali lagi ya. Oke, gini aja lah ya. Oke, sip. Terus untuk mata, karena gue pilih yang pakai eye cover ya, eye cover atau apa ini, penutup mata lah intinya ya. Jadi nggak akan terlalu kelihatan karena hanya kelihatannya satu mata, dan gue akan pilih yang ini atau yang ini cuy. Gue akan pilih biru karena nggak ada merah ya. Harusnya ada merah tuh, krusial banget warna mata merah tuh ya, banyak yang suka gitu coy. Nah ini kalau kalian mau dikasih warna itu blush on cuy, kalau buat cewek ya. Tapi karena kita laki jadi nggak perlu ada warna sekali lagi, dan nggak perlu ada model-model gini ya. Oke. Stiker, waduh, ini kenapa jadi ada stikernya cuy, hampir aja. Oke. Topi kita bisa pilih bawaan dari gamenya, ternyata kita dikasih pilihan. Yep. Kayaknya gua akan pakai antler aja atau sungutnya serangga ya. Tuh. Kayaknya gini aja ya, lebih ke cowok banget lah daripada yang macem-macem gitu warnanya. Nice, warna abu-abu aja kayaknya cukup. Bajunya gua kayaknya akan preset yang pertama, preset A udah lebih bagus ya. Cuman kembali, mana kembali? Oh ini kembali. Oke, preset A, cuman kita rubah warnanya sedikit coy. Oke. Ini mantep juga, ini juga mantep. Kayaknya gua akan pilih yang mana ya? Yang ini deh, yang hitam ya, lebih tegas ya. Oh ininya hitam, ini atau gimana ya? Ini gini deh. Oke.
Nah, nice. Cowok banget ya. Seperti biasa, gua akan kasih nama ini ya. Nama gua gitu di sini di nama game lah ya, IGN lah, in game name gitu ya. Kita mulai langsung terapkan. Selesai buat karakter, nggak pakai lama. Mulai petualangan. Oke, guys. Kita masuk lagi ke dunia Ragnarok. Seperti apa nih dunia Ragnarok sekarang, cuy? Sudah merasa lebih baik? Sudah merasa lebih baik katanya. Wah, tadi itu. Nah, ini enaknya, satu kelebihan lagi dari game. Tepat waktu saat berpatroli, entah kemana kamu terbawa ombak. Oke, dua lah ya, dua kelebihan sih sebenarnya. Dua kelebihan dari game Ragnarok The New World ini, yaitu pertama, kalian nggak perlu baca subtitle tulisan di bawah layar ya, karena dari suaranya pun dia sudah ada pengisi suara atau voice fillernya, voice aktris atau aktornya ya, dan pakai bahasanya juga udah pakai suara bahasa Indonesia ya, gamenya. Terus untuk kelebihan lainnya lagi, tadi udah ada subtitle atau tulisan teks ya di bawah layar, dan itu udah bisa diatur pakai bahasa Indonesia, cuy. Jadi kalian kalau yang ada terkendala masalah bahasa, mau itu misalkan kalian kurang paham bahasa Inggris atau bahasa lain lagi selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini udah nggak perlu khawatir, kalian bisa mainin dan bisa enjoy gamenya karena udah pakai bahasa Indonesia ya, dari mulai pengisian suara, NPC non player karakternya, sampai ke tulisan teks di bawah layar. Jadi kalian bisa dengerin ataupun bisa baca sekaligus subtitlenya ya di teks di bawah layarnya. Oke, kita terima kasih sudah bantuannya katanya. Oke. Lupa memperkenalkan diri. Aku guide pouring yang dipekerjakan Eden. Guide pouring. Oh, mirip kayak Pelulu ya kalau di Toram Online, itu kayak maskot ya, kayak maskot utama gamenya. Sebenarnya maskot utama game Toram Online itu bukan Pelulu sih, lebih ke Potum ya. Kalau ini monster Potum gitu, jenis-jenisnya kan banyak tuh Potum. Nah, kalau di Genshin Impact mungkin itu pakainya Paimon, cuy. Nah, sama kayak sekarang di Ragnarok The New World ini ada guide ya, guide namanya ada. Guide itu penunjuk, pemandu ya. Oke, dan kita dikasih bebasan untuk memilih jawaban ternyata. Oke, ada perubahan job class katanya. Job change. Untuk para novice, asal lulus ujian, kalian bisa jadi petualang resmi. Lalu pilih salah satu dari 6 kelas utama. Setelah itu, bebas berpetualang di benua Midgard. Kebanyakan orang di sini datang untuk itu. Aduh, bikin pusing saja. Malah hilang ingatan di saat begini. Untung ketemu aku. Tenang saja, jadi ada aku di sini. Ceritanya karakter kita itu, amnesia ya, cuy. Entah karena kejadian apa, mungkin dari dunia Ragnarok yang sebelumnya gitu ya, tiba-tiba masuk ke dunia Ragnarok yang baru ini, yang Ragnarok The New World ya, The New World, langsung jadi kayak kebentur apa gitu ya, jadi hilang ingatannya gitu. Ayo pilih tunggangan dulu, biar kita bisa cepat sampai ke tempat ujian. Oh, kita dapat mount, dapat tunggangan gratis, cuy. Oke. Kalau begitu kita langsung pilih AE. Gua kayaknya ini, nah kalau dari mobnya, dari mob atau monster biasa ya, biasa lah ya, monster biasanya di Ragnarok itu terkenal sama pouring, cuy, karena jenisnya juga banyak pouring itu. Kayak maskot juga sebenarnya. Nah, cuman kalau gua kayaknya akan pilih babi, tapi babi itu haram ya, cuy. Jadi gua pilihnya pouring aja lah. Bingung juga pilihannya, anjir. Oke, nice. Kita naik level sendiri. Sudah pilih. Kalau begitu,
lagi. Oke. Job level. Nah, itu job level atau level pekerjaan itu kalian akan butuh untuk syarat naik atau berubahnya job class atau profesi di in-game, terutama di Ragnarok ya. Jadi harus minimal 9 basic levelnya, terus job levelnya juga 9 kalau nggak salah. Mereka menyediakan layanan konsultasi tentang masing-masing kelas untuk para novice. Ada 6 job class utama atau profesi di in-game ya, setelah perubahan dari job dasar atau novice. Di sini, 6 kelas utama kita adalah Swordman, Acolyte, Mage, Archer, Merchant, dan Thief. Tentu saja, itu hanya sebutan untuk kelas pertama mereka. Setelah memilih jalur kelas, kamu masih Sama bisa ya, masih melakukan sama. change job kedua, ketiga, dan seterusnya untuk evolusi profesi yang lebih mendalam. Masih sama cuy, masih sama kayak Ragnarok awal banget yang di PC, yang Ragnarok klasik kata gua ya. Itu ada job setelah perubahan dari job dasar atau novice ya. Itu ada job second job ya, berarti job kedua gitu ya. Job kedua itu ada 6. Ada Swordman, ahli pedang, Acolyte yang bisa nyembuhin ya, penyembuh lah atau healer, Mage pengguna sihir, Archer pengguna bow, busur panah ya. Merchant itu pedagang, tapi nanti dia bisa menggunakan gerobak dagangannya untuk jadi senjata ngelawan monster, dan Thief pencuri ya. Itu masih sama sih. Memiliki karakteristik uniknya sendiri. Misalnya, nah ini Swordman ahli dalam Swordman. pertarungan jarak dekat dan pertahanan. Memiliki karakteristik seimbang antara menyerang dan bertahan. Cocok untuk petualang yang suka pertarungan langsung. Ahli pedang ya, ini ahli pedang cuy. Kalau kalian senang physical fighter atau physical attacker, DPS lah ya, damage per second karakter yang jarak deket ya ini cuy. Karena nanti ada perubahan dari Swordman itu ada 2 jenis, ada yang tipe tanker atau paladin ya, yang pakai pedang one handed sword, pedang satu tangan, dan pakai tameng shield. Ada juga yang pakai pedang 2 tangan atau two handed sword ya, THS. Itu lebih ke kenaik sih kalau itu. Kalau yang pakai tameng kan dia crusader. Menjadi peran penting dalam setiap tim. Cocok untuk petualang yang teliti dan berhati-hati. Oke, ini Acolyte itu penyembuh ya. Ini Mage pengguna sihir. Mage unggul dalam serangan jarak jauh area luas. Di area of attack alamiah, berarti. Mereka adalah pembasmi monster terkuat. Area luas. Jadi ini spesialisasi AoE ya, area of attack. Itu bisa langsung ngeluarin skill untuk nyerang banyak musuh sekaligus dari jarak jauh gitu ya. Tapi biasanya ada cooldown cast atau casting time-nya untuk menggunakan rapalan sihirnya atau skillnya. Biasanya ada waktu tunggu cuy. Harus dilindungin sama class lain biar nggak kena serang. Nah ini yang Archer. Dalam pertarungan jarak jauh 1 lawan 1. Oke. Ada Archer tadi ya, busur, pengguna busur. Membawa gerobak dorong dalam pertempuran dan pandai memanggil pembantu. Mereka tak pernah sendirian saat bertempur. Merchant punya itu juga ya, peliharaan ya, pet. Sebenarnya yang job-job class lain juga atau profesi lain bisa punya pet di dalam game Ragnarok. Thief, ahli dalam bersembunyi, mengamati situasi diam-diam, lalu mengalahkan musuh dengan serangan damage tinggi. Nice. Jadi udah ada job, ada pengenalannya ya langsung ya. Oh ya, selain 6 kelas utama, ada kelas tambahan ternyata. Ini, yaitu Gunslinger. Nice. Mereka mahir menggunakan senjata api jarak jauh dan mampu memberikan damage area yang mematikan. Nice. Ternyata ada 2 job class baru tambahan ya dari job class atau profesi, perubahan dari profesi dasar. Dari job class awal novice itu ada perubahannya kan 6 awalnya, sekarang jadi 8 berarti. Pengguna pistol tuh tadi Gunslinger bisa jadi pilihan. Dan ahli bertransformasi yaitu Druid. Ada ini pengguna skill alam ya. Jadi bisa bertransformasi jadi binatang juga kalau nggak salah, yaitu Druid cuy skillnya. Inilah 6 kelas utama. Sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Oke. Jadi,
mereka tidak bisa mendemonstrasikan satu persatu. Ada waktu, ada waktu. Ada waktu. baru. Nah, ini perubahan dari Swordman. Ini perubahan yang pakai THS ya, two-handed sword. Dia akan naik, cuy. Pakai pedang dua tangan. Oke. Jangan khawatir soal ujian. Masih sempat kok. Oke. Aku bisa kasih kamu beberapa trik yang pastinya akan berguna saat ujian. Oke. Ini adalah serangan kuat. Perhatikan baik-baik. Oke. Widih. Itu tuh coko apa concon ya? Gue lupa, cuy. Itu bentuknya memang monsternya atau mobnya tuh kayak lalat ya, kayak laler. Kalau bahasa Sundanya laler. Tapi kalau bahasa Indonesianya lalat. Nah, ini kan ada novice skill nih, skill dasar ini cuy, harus sampai 9 dulu baru bisa perubahan job class atau perubahan profesi in game. Oke. Nice. Gimana? Udah paham? Oke, udah paham. Ya, oke, aku Kamu ingat memang cerdas. sekarang. Aku tahu kamu itu Bagus berbeda. ya. Swordman butuh orang berbakat sepertimu. Bagus ya, setiap NPC-nya tuh non-player karakter di in-game-nya dilengkapi dengan voice filler, pengisi suara, voice actor atau voice aktrisnya ya. Jadi yang NPC cowok ya suara cowok, yang NPC cewek ya suara cewek. Bagus Nih, sih. ku beri senjata lagi. Pegang baik-baik. Jadi nggak sepi gitu coy, nggak bisu gamenya. Kayak game sebelah kan bisu ya. Kalau kalian suka bermain game-game MMORPG, multi-massive online role-playing game, langganan gitu, cari-cari MMO, baik itu di PC ataupun di mobile, Sungkan. tahu sih game bisu yang gua maksud tuh apa cuy. Atau enggak buat kamu. Oh ya, ada monster di pantai. Coba latihan pakai senjata baru ini. Oke. Nah, bagusnya lagi di belakang facecam gua di sebelah kiri atas pojok layar ya, atau in the left right corner, right upper corner of the screen ya, there was main quest bar. You could choose or typing on it for doing next mission, next main quest or sub quest. Jadi kalian bisa langsung tekan aja di kolom ya, kolom main quest gitu, M key atau sub quest di belakang facecam gua nih sebelah kiri atas layar. Sepertinya senjatanya pas. Itu langsung gerak cuy ke lokasi selanjutnya. Wah, Tapi beruntung kalau juga untuk ya. bertarungnya Dapat kartu dari monster ini itu. manual. Dapat kartu ya, kartu itu kayak X-Stal cuy, kayak kristal kalau di Kartu Toram bisa online dipasang atau di senjata atau game perlengkapan yang Asobimo ya kayak Tiap Iruna. kartu punya efek berbeda. Pakai kartu dengan bijak supaya pertarunganmu jadi lebih mudah. Nah, kartu yang kamu dapat ini, coba kulihat. Efeknya Paling kartunya belum terlalu bagus ya, karena ini masih kartu gratisan dari gamenya cuy, awal main. biar seru, coba saja sendiri efek Oke, kartunya. sama ya, setiap X-Stal atau kristal di Toram online atau Iruna online juga ada efeknya sendiri-sendiri ya, ada status tambahannya sendiri-sendiri cuy. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan equipment kita. Nah, ini ke gear kita. Nah, ini pasangnya di sini ternyata. Nah, kita dapat advance pouring card kan ya, kartu pouring. Dan enaknya lagi di game Ragnarok itu mirip kayak Toram online dan Iruna online yang memang punya banyak banget jenis kartu cuy yang bisa dipasang nambahin status equipment kita gitu. Jadi karakter kita akan bisa lebih kuat lagi gitu cuy. Bahkan satu equipment itu ada yang slotnya 1 atau slotnya 2 sama ya, 1S atau 1 slot dengan 2S atau 2 slot. Nice. Jadi ini ada kemungkinan
setiap kali kita ngalahin mob monster, mau itu mob monster biasa ya, mob biasa ataupun boss di in game, ada kemungkinan drop kartu ya, Keren kan? yang bisa dipakai, yang bisa kita pasangkan atau kita pakaikan ke dalam equipment, coy. Kamu berkendara sembarangan dan menabrak orang dengan burung. Burung yang aku sita. Besok bayar denda dulu, baru ambil di markas Knight. Anjir, kita dilatih sama Knight juga, malah sekarang disita juga, cuy, ditilang sama NPC Knight juga yang perempuan Sudah malah. diperingatkan berkali-kali, dilarang ugal-ugalan dan memaksa orang beli di sini. Hei! Jangan dendam begitu dong. Udah lulus ujian kenaikan tingkat kedua belum? Udah tahun keberapa? Bisa-bisanya memberi saran ke orang lain, tapi belum sempat meningkatkan dirinya sendiri. Iya sudah, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Pendatang baru, semoga ujianmu sukses ya. Itu kayak si siapa ya? Yang cowok tuh gue lupa namanya, yang NPC cowok di Toram online, yang cowok. Pemandu, kamu tidak terluka kan? Kayak Kebetulan Valve, aku punya cuy. beberapa perangkat penyembuhan. Ceritanya kayak Valve ya, Semoga bisa kayak Valve. membantumu. Tiba-tiba ada senior acolyte juga datang. Aku baik-baik saja, tapi peralatan ini mungkin kamu bisa memakainya. Dapat peralatan dasar ya untuk semua job class kayaknya, coy. Oh, ini yang untuk ngatur potion HP potion atau health potion ya, potion obat darah gitu, atau MP potion atau mana potion buat nambahin skill, penggunaan skill atau energi penggunaan skill. Oh, tapi ini kita dapatnya bukan berbentuk potion ya. Kita punyanya novice meatball atau bola daging kayak bakso gitu ya. Untuk novice, sama onigiri nih, kepala nasi, coy. Nah, ini kita bisa atur pakainya saat darah kita, SP kita, atau di sini pakai spirit bukan mana, coy. Spirit point ya, SP bukan MP. Ini HP ya, atau HP, health point. Oke. Nice. Kita sudah atur rupanya. Nice. Ini apa nih? Oh, ini juga potion nih, clear. Nah, ini baru potion. Kalau tadi kan makanan ya. Ini kita bisa pasang ke sini. Ternyata lintasan. Oke, nice. Terus ini juga ada lagi. Oh, ini sama, clear potion juga. Kayaknya ini aja dulu ya, cukup. Oke, satu aja dulu cukup. Benda ini bisa memulihkan HP dan MP-mu secara otomatis, membantu memulihkan darah dan mana dengan cepat saat kamu tak sempat minum potion di tengah pertarungan. Oke. Tak perlu sungkan. Menyembuhkan orang adalah tugas kami sebagai acolyte. Oke, nice. Acolyte, tolong! Ada yang pingsan di sini. Oke. Maaf, aku harus pergi sekarang. Semoga ujianmu sukses ya. Oke, terima kasih. Nah, ini baru contoh siswa teladan. Belajarlah darinya. Si senior Knight juga memberikan sesuatu, cuy, ngasih senjata ke kita. Hei, jangan sampai terbujuk oleh kebaikan kecil seperti itu. Kebaikan kecil seperti itu. Wah, Sudahlah, ikut aku. Akan kutunjukkan padamu barang bagus yang sesungguhnya. ini bisa di zoom in ya. Ini zoom in karakter kita, cuy. Kalau kalian terlalu jauh ngelihatnya, bisa deket kayak gini ya. Kalau emang kalian mau mainnya deket. Kalau pemain Toram Online atau Iruna Online udah biasa deket sih ngelihat karakternya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau kalian mau lihat sekitar, bisa di zoom out
Ini zoom in. Gampang untuk zoom out zoom innya, tinggal kalian pegang pakai dua jari ibu jari ya, pakai dua ibu jari. Terus kalau di zoom out itu kalian geser bersamaan dari pinggir layar kanan dan pinggir layar kiri ke tengah, cuy. Kalau untuk zoom in, nah kalian dari tengah ya, dua-duanya, dua ibu jari kalian nih, ini ya, dua ibu jari. Nah, dua ibu jari kalian taruh di tengah layar, dan misalnya dari sini ya, nih kalian taruh di tengah layar dan tarik ke bagian pinggir masing-masing layar, cuy, ke kanan dan ke kiri ya. Gampang kok. Apalagi kalau player game yang udah sering main game MMORPG dan game-game lain ya udah inilah, nggak usah pakai dijelasin ya kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini sebelah kanan layar atas atau in the right upper corner of the screen, there was download QW atau antrian download data ya. Di sini ada paket sumber inti. Gua udah selesai, udah 100%, lagi ngedownload paket sumber daya penting. Kalian bisa pilih yang mau download sumber intinya AE atau mau sama sekalian sumber daya pentingnya ya. Dan oke, di sini kan nanti bisa aset HD ya, kualitas grafisnya mantap. Jadi ini kalian bisa sambil download sambil main ya, sambil main tuh. Jadi nggak akan keganggu, cuy, nggak akan keganggu. Tapi pastikan koneksi internet kalian berjalan dengan mulus, cuy. Ada sebelah di bawahnya map sebelah kanan atas layar itu ada garis-garis ini ya, garis-garis 3 nih. Nah, ada opsi tombol ada button with three stripe atau three line on it. Kalian bisa klik aja, typing aja langsung. Kita buka ke pengaturan ya. Ada pengaturan, di sini ada pengaturan suara. Kalian bisa volume musik latar dikurangin misalkan terlalu berisik. Gua ngerasanya sih terlalu berisik ya, cukup 30 aja, nggak usah 70. Nah, untuk cerita obrolan dari para non player karakter atau NPC-nya kita naikin jadi 100% biar suara mereka lebih besar gitu ya. Volume efek suara dari skill kita kali ya kalau lagi bertarung gitu ya. Oke, nice. Kita bisa naikin, bisa atur. Nah, gua geser dulu ke bawah sebentar facecam gua. Di atasnya ada grafik, cuy. Grafis ya. Frame rate-nya kalian bisa atur mau 30 frame rate per second, frame per second ya, frame rate per second, atau mau 45 frame rate per second. Tapi pastikan device kalian atau smartphone kalian atau laptop kalian atau PC kalian mumpuni lah ya. Jangan sampai jadinya nge-lag gitu, patah-patah cuy, nge-frame layarnya. Kalau gua 30 fps AE. Terus kalau kita AFK masuk mode hemat daya langsung ya. Ini otomatis bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Tampilan outline karakter, oke, outline tuh garis karakter luarnya ya. Jadi dipertajam, bisa ditampilin atau bisa enggak juga gitu. Di bawah ada resolusi, terus kualitas tampilan ya. Gue pilihnya ini masih yang rendah. Coba kita buat jadi sedang ya. Apakah akan jadi nge-lag? Ada yang sangat tinggi, sebenarnya gue bisa pilih tinggi sih cuy. Ya, tapi kalau sangat tinggi gue sadar diri lah device gue apa gitu ya. Jadi kecuali gue pakainya Asus ROG atau Xiaomi Black Shark atau pakainya Red Magic dari Lenovo. Ada banyak juga game device smartphone yang gaming ya. Ya. Kayak iQOO Z10 kalau nggak salah. Intinya ya bisa kalian atur lah gitu sesuai dengan ini ya. Nice. Oke. Nah, ini agak berat ya, agak ngerender ke gua juga agak ngerender karena perubahan. Tapi nanti nice, setelah udahnya bisa kita pilih. Oke.
Kita naik langsung. Berkumpul berbagai macam job class ya, atau berbagai macam profesi, ternyata tempat berkumpulnya berbagai macam profesi. Ini kayaknya town hall atau town garden, jadi tengah-tengahnya kota lah, taman kota ya, atau aula. Banyak monster juga yang udah dijinakin ternyata di sepanjang kita berjalan di kota. Setelah ujian, masih ada api unggun yang meriah. Ikut aku Lagi ada dulu. festival juga cuy, ternyata. Nanti gampang setelah perubahan job class atau profesi, kita bisa lihat lagi katanya. Kalau cuman sekedar, nah ini ada peti yang harta. kutemukan. Ada banyak barang bagus di dalamnya. Sekarang, kuberikan ini padamu sebagai anak juniorku yang spesial. Ayo buka dan lihat isinya. Oke. Loh, bukanya pakai apa? Oh, kita ambil dulu. Nah, nice. Ambil kuncinya dulu ya. Ke si guide ada. Ini kita. Oh, MSPD. MSPD itu berarti SPD-nya speed, M-nya apa magic? Magic speed. Oh, movement. Cuy, movement speed. Oke. Ini movement speed ternyata ya. Skill. Kita naikin lagi, bisa naikin lagi cuy. Kita naikin dulu. Oke. Nice. Sip. Basic skillnya harus 9 dulu ya. Atau novice skillnya harus 9 dulu, baru bisa ganti job class. Bagaimana? Aku ini pembimbing yang baik kan? Oke, baik. Ada Hei, kamu yang ada di sana. apa Paimon? Lap dulu air liurmu. Bisa kasih petunjuk? Aku juga mau harta karun. Masih banyak harta karun tersembunyi di pulau ini. Aku nggak bisa kasih tahu banyak informasi. Sama kayak Genshin ya, kayak GI, Genshin Impact atau WUA, Wuthering Wave. Itu kalau kita muterin peta, muterin map ya, area di dalam gamenya, itu suka ada random chest ya, atau kotak harta random gitu cuy. Ada batang lapuk. Wah, ini jangan-jangan dead branch cuy. Dead branch. Ini kalau dipatahin Itu dead branch. Ah, Jangan sembarangan dipakai. jangan sembarangan dipakai katanya. Kan keluar monster cuy. Bisa manggil mob biasa atau monster biasa, bisa juga tiba-tiba munculnya boss di in game. Gitu. Kita berdua sama si cewek yang tidak dikenal. Tapi masih untungnya bukan bos ya yang muncul, karena spawn rate-nya atau rate pemanggilannya random cuy. Ada lebih sedikit atau lebih jarang muncul bos daripada yang Mengagetkanku saja. daripada Untung yang nggak mob manggil biasa monster atau monster besar. Ya biasa sudahlah, tuh anggap aja kan. tambah pengalaman. Untung nggak manggil monster besar katanya. Nanti kalau lihat Dead Branch lagi, kamu akan tahu. Dia bisa memanggil monster kuat untuk menguji petualang dan dapat hadiah yang sesuai. Tapi ingat, pasang di tempat sepi supaya tidak mengganggu orang lain. Ujian dimulai. Ini bagian yang paling penting hari ini. Ayo ikut aku. Kita harus cepat-cepat ke area ujian. Hah, aku ikut. Dikemasnya smooth banget ya cuy. Jadi pengenalan item-item di in-game-nya kayak Dead Branch, terus kayak makanan di dalam game bisa memulihkan stamina atau spirit ya, spirit point, bisa memulihkan HP point atau bar darah ya, meter darah dari karakter. Terus ngenalin Dead Branch tadi, batang lapuk atau batang rapuh, batang kematian sebenarnya kalau Dead Branch tuh ya, batang yang mati gitu. Itu juga
itu ikonik sih, ikonik dari setiap series game Ragnarok itu ada, cuy. Item-item itu ada semua. Ujiannya akan menegangkan dan seru. Ujian ini akan menguji kemampuan, keberanian, dan kecerdasanmu. Kamu akan menghadapi diri sendiri. Memang tidak mudah untuk lulus, tapi kalau berhasil, kamu akan punya gelar petualang sejati. Tahun ini tetap sama. Kita punya gelar pemberani sejati yang akan diberikan ke novice dengan performa terbaik dalam ujian ini beserta lencana hati. Para novice peserta ujian, bersiaplah. Kalian akan diteleportasi ke alam ujian individual. Di sana, kalian mungkin menghadapi lawan terberat sepanjang masa. Baiklah, dengan ini saya Cantik ya nyatakan ini ujian strukturnya resmi si Eloni sebagai kayak hasil yang memuaskan. culture banget gitu cuy, kayak culture banget ininya penampilannya. Oke, oh ya, kita suruh masuk portal untuk masuk ke lokasi ujian ternyata. Sebelum itu gue akan kasih tahu di bagian bawah layar di tengah ya, in the middle of the screen, bottom one, in bottom lower. Itu ada kolom untuk chat, cuy. Di sini kalian bisa ngobrol sama anggota party kalian atau anggota regu, anggota tim. Bisa partian berarti ya di game Ragnarok seperti biasa, karena MMORPG kita bisa bikin tim untuk melawan monster bareng. Terus ada di sekitar ini shout ya, kalau di Toram Online itu shout, teriak cuy. Jadi kita bisa ngomong yang di sekitar sini, bisa tahu semua apa yang kita ketik cuy. Bisa baca semua ya. Ini personal whisper, bisik ya, bisik. Kita bisa pilih orang yang mau kita personal chat gitu ya, yang mau kita bisikin. Terus ada sistem, ini pemberitahuan sistem, mungkin kalau ada maintenance ya, atau ada event, ada apa nanti munculnya di sini. Nah ini dunia ya, seluruh server cuy, seluruh server. Ini rekrut itu bisa buat ngerekrut party ya, jadi bisa pakai, nggak harus ketemu sama player lainnya dulu, tapi bisa langsung kita buat room ya, kayak room gitu untuk link gabung partinya. By the way, kita langsung ya masuk ke portal. Tapi naiknya naik kapal ya, kocak anjir, asli kocak banget, lucu aja gitu, lucu aja. Tadi kita masuk portal tapi ternyata malah jadinya naik kapal gitu. Wah, tiba-tiba ada bajak laut, kapalnya pun jauh lebih besar. Wih, di monster ini cuy, ini bos tuh, salah satu bos itu cuy. Kalau di series atau sequel game Ragnarok apapun ya, dia ini bos cuy. Nah, ini tuh monster boss Drake namanya. Yap. Wah, apa ini akhirnya? Apa kita cuma segini tiba-tiba langsung dihadapkan sama bos dan langsung koid. Rasanya masih ada kekuatan dalam diriku yang belum terbangkitkan dari ingatanku. Aku pernah dari datang ke sini ingatan dan menaklukkannya. Saat itu aku adalah. Nah, saat itu aku adalah. Wih, ini smooth banget cuy. Transisinya ya, transisi dari storyline, dari alur cerita gamenya, terus tiba-tiba langsung kita dikasih pilihan untuk memilih job class. Job classnya kita mau jadi apa? Gua akan pilih swordman. Gua nggak ada ya, by the way. Oh ada, tapi paling atas coy. Gua akan pilih swordman deh. Lain kali gua akan pilih gunslinger ya, tapi untuk sekarang gua akan pilih swordman dulu cuy. Makhluk ini bukan sesuatu yang bisa Ayo, kalahkan dia bersama sekali lagi. Wih, kita ini gebuknya rame-rame ya cuy.
sama job class yang lain. Wah, dia juga summon ini ya. Summon Kroco. Summon mob biasa, cuy. Ini masih termasuknya mudah ya, cuy. Kalau bos-bos di game Ragnarok klasik yang dulu di PC itu, aduh, darahnya ratusan sampai jutaan, cuy. Ratusan ribu sampai jutaan. Teruslah melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang. Tak perlu terikat masa lalu. Dan jangan takut. Kami percaya, jika itu dirimu, pasti bisa menciptakan hari esok yang lebih gemilang. Mantap. Oke, nice. Kita udah selesai ya. Nyelesain quest, berarti kita udah nyelesain quest. Main quest utama atau quest utama. Kok kamu keluar secepat ini? Kamu terluka? Atau mau menyerah? Tidak apa-apa, banyak yang gagal kok. Tahun depan coba lagi saja ya. Yang penting kamu tidak terluka. Jangan patah semangat ya. Bukan, dia sudah selesai kok. Dia lulus ujiannya. Maksudmu, dia cuma butuh beberapa menit untuk menyelesaikannya? Wih, hebat kan? Emang hebat, coy. Ilusi adalah cerminan dari batin kita sendiri. Jika mereka muncul di sekitarmu, pasti karena ada sesuatu yang masih mengganjal di hatimu. Teman-teman, sepertinya pemberani sejati telah muncul dalam ujian kali ini. Apa maksudnya? Aku tertinggal ya? Nah, ini yang peserta ujian yang lain, cuy. Ini Rasanya bencana hati tertinggal. milikmu. Selamat atas peringkat pertama dalam ujian ini. Kita jadi peringkat utama. Pertama lah ya. Sudah kuduga. Aku tidak salah pilih orang. Aku tidak salah pilih orang, katanya. Selamat untukmu. Semuanya, Festival Api Unggun akan dimulai setelah semua ujian selesai. Kalian bisa beristirahat di area Api Unggun di pantai. Ayo berangkat, pemberani sejati. Tunggu aku. Aku juga mau lihat keramaian. Masih belum tahu ya yang ikut ujian job class Cheng atau job Cheng ya. Ujian kelas yang tadi, kenaikan kelas, kenaikan profesi lah. Yang tadi ada yang cewek tuh namanya siapa belum jelas ya. Masih tanda tanya gitu, cuy. Oh ya, satu lagi cuy, di bagian right side of the screen there was automatic button or automatic features. You could typing on it or click those button. So nanti kalian bisa maininnya tanpa capek. Jadi auto, bisa di auto ya. Nah ini juga ada pengaturannya. Tekan lama untuk membuka filter, pengaturan skill otomatis. Jadi penggunaan skill otomatis nanti Zoe pas bertarungnya. Nah ini bisa jangkauannya bisa untuk berapa meter gitu ya. Tuh ya, bisa diatur. Intinya kalian bisa atur. Cuman gua maksimalkan. Nanti akan kujual ke si gendut. Bilang saja ini Hero Stone sebagai bukti menyelesaikan trial. Idol. Nah ini ada offline juga, bisa dinyalakan. Kalau kita lagi offline, lagi nggak main, bisa diatur jumlah pertarungannya mau berapa ribu kali, cuy. Ini yang bawahnya 10.000 kali. Oke. Ini buka, oke. Seluruh peta. Oh, ini seluruh peta aja ya.
Ini tetap auto deh, walaupun ada kita meninggoy. Jadi nanti begitu hidup lagi, revive, karakternya dia akan tetap Aku menemukan auto. sebongkah Oke. batu. Nanti akan kujual ke si gendut. Oke. Menarik, menarik. Kalau dari segi grafik tadi ya ini nih, kalian bisa lihat tuh petanya luas. Petanya luas dan kalian bisa jelajahin ya. Jelas-jelas ini Cuy. pesananku. Oh. Jadi kalau kita ngelewatin NPC yang lagi ngobrol ya, non player karakter yang lagi pada kumpul lagi ngobrol, itu kita Paling keren. ngedenger juga suara-suara mereka lagi ngobrol, cuy. Keren sih, keren, keren. Jadi kayak keramaian kota yang asli ya. Di kehidupan nyata kan kita kalau lagi di pasar atau dimanapun di tempat rame gitu ya, ada orang lagi ngobrol kan kita juga ikutan bisa denger gitu apa yang mereka obrolin, kecuali kalau lagi bisik-bisik ya. Nah ini mulai festival ininya. Dulu, di jalan besar ini ada banyak sekali petualang. Mereka berkelana sendiri dengan bebas atau berpetualang bersama. Pengalaman mereka telah menjadi banyak kisah. Legenda yang tersisa di benua Midgard juga tersimpan di hati setiap orang. Kini, kisah Midgard masih berlanjut. Era petualang baru telah tiba. Semoga kalian dipenuhi semangat dan keberanian ya. Ukir legenda petualanganmu sendiri di benua Midgard. Oke, mantap. Ternyata Oke, cuy. itu seluas ini. Lanjut lagi ya. Gua sorry nih dari kemarin-kemarin sempat lama vakum ya, sempat lama vakum, kagak bikin konten, kagak bikin nggak mengkreasikan review gameplay gitu ya. Karena gua juga kemarin lagi sibuk sama real life, lagi ada urusan yang memang harus gua handle, harus gua selesaiin dulu, cuy. Sekarang juga sebenarnya belum kelar ya, belum semuanya kelar, tapi ya seenggaknya gue masih ada waktu untuk bisa nge-record. Hal berikutnya sangat penting bagimu. Sudah memutuskan kelas mana yang akan kamu pilih? Aku sudah yakin. Ikuti Oke. saja kata hatimu saat memilih. Di sini baru nih, tadi kan baru uji coba ya pas pertarungan lawan bos pertama Drake di game. Oh tuh, nanti kalau udah kalian jago, nanti kayak gini cuy. Ini yang kenaik cuy. Perubahannya dari swordman yang DPS jarak dekat ya, physical attacker, penyerang fisik jarak dekat yang pakai pedang tangan 2, itu ini cuy. Tuh, jadi cepet banget nanti, dan bagusnya lagi ada apa ya? Simulasi ya, ada simulasi pertarungannya seperti apa gitu. Jadi kalau kalian lagi bertarung tuh nanti ada poin damage poinnya muncul cuy, itu bisa kalian lihat ya, damage poinnya tuh akan diperlihatkan. Jadi ini satisfying sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Nah ini pengguna sihir mage, kalau tadi kan pengguna pedang ya, dan tameng, bisa pakai tameng, bisa juga pakai pedang tangan 2 yang swordman. Kalau ini ada archer jarak jauh tapi physical attacker, cuman jarak jauh. Kalau tadi kan swordman physical attacker atau DPS jarak dekat. Kalau ini DPS jarak jauh, cuy. Gak pakai sihir ya. Nanti kayak gini nih, tuh. Wih, kalau udah jago ya, ini udah jadi hunter kayaknya. Soalnya kalau yang di Ragnarok Classic itu udah ada perubahan job class keempat, cuy. For TH job class change ya. Terus ini ada Acolyte, penyembuh, yang nanti nge-heal party, tapi dia juga bisa nge-spam serangan kayak gini ya. Bahkan kalau ke tipe-tipe monster undead ya, mob undead, mau itu boss mau itu mob biasa, bisa kalian pakai skillnya dia yang heal, yang buat nyembuhin orang, buat, nah ini yang heal ini ya. Tuh, tapi bisa ngurangin kalau kena ke musuh. Gitu coy.
Terus ada thief. Nah, thief ini pencuri. Nah, ini assassin nih yang depannya. Kalian kalau udah jadi assassin, terus ada perubahannya assassin juga nanti di job class keempat ya. Itu jadi assassin cross atau juga bisa jadi stalker, cuy. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini merchant, pedagang. Ya, di sini ada status yang harus kalian naikin sih. Jadi kalian bisa lihat dulu kira-kira apa naikinnya, ini strength dan fit ya. Karena nanti ada Mammonite, kalau nggak salah ada skill Mammonite itu ngabisin Zeni, mata uang in-game atau currency di dalam gamenya untuk menggunakan skill Mammonite itu, skillnya pedagang cuy. Jadi nyerangnya tuh pakai uang, dipakai uang, mata uang di gamenya tuh nanti dipakai gitu sama dia, dan itu ngabisin darah juga ke kaliannya, ngurangin darah juga, ngurangin HP ya, health point gitu. Makanya fitnya harus tinggi. Tapi nanti ini perubahannya bisa jadi blacksmith sama alchemist, terus nanti berubah lagi. Itu yang perubahan job class ketiga ya, 3RD job class atau perubahan profesi. Nanti yang di job class keempat, perubahan profesi keempat, itu dia jadi whitesmith, bukan blacksmith lagi. Atau jadi perubahannya alchemist tuh apa ya, gue lupa cuy. Ada gunslinger. Nah ini gue kalau di yang RO atau Ragnarok klasik di PC yang legend dulu, ini belum ada job class perubahannya cuy. Jadi gunslinger itu akan terus jadi gunslinger terus, pengguna pistol terus. Tapi nggak tahu kalau di sini ada nggak. Ada druid. Druid ini pengguna, aduh sorry, pengguna sihir juga, tapi sihirnya sihir alam ya. Dan ini relatif lebih stabil dari segi status ya. Ini lebih stabil. Kalian bisa pilih ini, bisa berubah juga jadi binatang. Tuh ini perubahan jadi burung ya. Terus ini dia berubah jadi werewolf atau lycan, manusia serigala, kayak Roger lah kalau di MOBA ya, di Mobile Legend ML, moleh. Mantap sih ini, mantap juga ini. Gue juga penasaran sebenarnya ya, apa kita pakai ini aja dulu ya, druid ya. Ada cabang kelas Kanos. Oh, cabang kelasnya. Oke, kita pakai yang ini aja dulu kayaknya ya. Tadi kan kita udah nyoba pakai swordman. Nah, ini gua geser lagi. Sorry. Kamu sudah memilih. Majulah dengan berani. Jangan khawatir meski ada bahaya. Eden Group akan selalu membantu para petualang. Oke, Mbak Eloni. Sebentar lagi kita mau berangkat. Semoga kalian semua menemukan jalan masing-masing dan menikmati petualangan yang menakjubkan. Oke. Tes. Hei, apa kabar pemberani sejati? Kita akan berangkat. Naik dan duduklah. Sudah berangkat. Tunggu yang berikutnya ya. Dia ketinggalan lagi itu cewek yang tadi ikut ujian dasar ya, ujian kenaikan tingkat atau perubahan profesi, perubahan job class. Yang pertama dia ketinggalan lagi, yang juara 2. Kita belum tahu namanya, coba. Kita kayaknya ke kota terdekat atau ke ibu kota nih, Frontera. Identiknya kota utamanya kalau di Ragnarok series atau sequel itu di Frontera cuy. Wah, ini ada apa nih? Kerja sama-sama K-pop girl band kah? K-popers. Kok tiba-tiba ada grup ciwi-ciwi ya? Wah, ini asli sih. Ini apa ya? Musik soundnya tuh sound efek song theme-nya ya, tema musiknya, tema lagunya ini nostalgia banget cuy, karena ciri khasnya Ragnarok itu ya begini.
Nah, Sungguh ini kalau di kota Frontera, tapi kalau di kota lain kayak Morok atau Payon itu akan beda lagi musik temanya ya. Setiap kota tuh musiknya beda. Ada pohon yang kerasanya sama kita tidak pernah pulang. kayak ada itu ya. Nah, kita usap nih, bisa usap nih cuy. Oh, kita bisa usap ini. Ini kayak monster di tengah kota ya, yang udah dijinakin mungkin sama orang. Kenapa nih? Kita kok tiba-tiba ke teleport? Wih, kita berubah cuy. Kita berubah jadi manusia serigala. Wah, ini namanya tuh siapa ya kalau babi-babi? Oh, Savage. Ada baby Savage juga. Wah, ini kayak serigala lagi berburu babi ya, kayak cerita 3 anak babi. Wah. Ini cuy, Savage Leader atau monster apa mini boss ya. Mini boss susah banget gua ngomong. Belibet banget. Nice. Kita menang, masih menang. Pede lah gua sama kemampuan karakter kita, coy. Oke. Oh, bisa menjadi druid melindungi dunia ini, ha? Menjadi druid. Kan kita... Oh ya, aku bersedia deh. Oh. Sungguh tidak pantas. Sudah pergi setengah tahun, tapi tidak pernah pulang ke rumah. Aneh ya, bisa kita pukulin coy anginnya. Ini ujian, kayak ujian untuk berubah jadi druid. Sungguh tidak pantas. Sudah pergi setengah tahun, tapi Nice. tidak pernah pulang ke rumah. Hasil kita. Wih, kita diangkat, terangkat cuy. Pergi deh, oke. Ada tempat, kita pergi ke tempat perubahan job class lagi langsung jadi druid ya. Tadi baru milih tapi belum berubah secara resmi. Nah, itu ada pohon yang kita dapat ini, sus, kita deketin dulu, coy. Ada angle, pengaturan angle kamera, coy. Jadi di bawah facecam gua, di bawah ya, di bawah facecam gua di left bottom corner of the screen ada pilihan tombol untuk pengaturan layar, mau 2,5 dimensi atau 2.5 dimension, 2D itu 2,5D ya, atau mau 3D cuy. Nah, ini jenisnya. Terus kalau untuk sebenarnya kalau itu lebih ke 2D atau 3D aja ya. Untuk deketinnya kalian zoom out zoom innya manual, zoom out zoom innya. Kita ulurkan tangan. Tiba-tiba ada burung ya yang nyamperin kita. Apakah dia sebenarnya manusia yang berubah juga jadi burung? Nah, ini ya, kita lagi ujian. Nah, untuk health bar atau health point, bar darah ya, bar meter darah dan bar SP ya, spirit point, itu ada di atas facecam gua ya, di sebelah kiri atas layar. Yang spirit point itu warna biru, yang meter darah itu yang warna hijau cuy. Jadi aman sih ya, walaupun gua tutup ini harusnya aman karena masih kelihatan tuh meter darahnya, kita masih banyak. Victory, kita menang lagi tuh ya. Ini kayaknya kerjasama deh, ini mungkin brand ambasadornya game ini cuy, para ciwi-ciwi ini.
Elangnya pergi ke pohon besar. Kita dapat tudung ya, atau jubah kayaknya. Nah, kita ngomong sip. Pohon kecil, tunas baru penjaga dunia. Pertama-tama tunjukkan pemahamanmu. Oke. Manakah yang bukan kemampuan transformasi druid? Werewolf itu kita bisa berubah jadi manusia serigala, benar. Weraptor dan jadi burung ya. Kayaknya Weraptor cuy, yang enggak itu Onslaught. Skill mana yang bukan milik druid? Waduh, kurang tahu. Raptor Beast masuk deh kayaknya. Endure ya, Endure tuh punyanya Swordman. Nah, bentuk Raptor Druid unggul dalam serangan apa? Jarak jauh, cuy. Bagus, aku yang tangguh dan yang menutupi dunia. Aku akan memberikan ketukan bumi kepadamu. Oke, masih gampang ya. Itu pengetahuan yang basic sih sebenarnya kalau menurut gua. Oh, ini ada buat loncat ya. Ada buat tombol loncatnya. Sip. Nice. Ini masih perlu dinaikin kah? Perlu kayaknya, harus 9. Memang pada dasarnya harus 9 cuy. Tuh kita dapat skill tambahan Play Dead, jadi bisa pura-pura meninggoy. Nah, ini berubah ya. Kita jadi werewolf. Manusia serigala. Nah, ini jadi weraptor. Tadi namanya Weraptor ya. Nah, kita dapat ring lumayan, aksesoris. Dapat 2 gold sama silver. Buka rencana style. Oke, pergi. Trial raid. Oh, ini ada uji coba ya, ada uji coba penggunaan skillnya. Pertempuran dimulai. Berubah. Wah. Oh, ini. Oke. Oh, ini bisa langsung AOE cuy. Area of attack. Oke. Wah, mantep ya. Mantep sih cuy. Oke. Oke. Intinya begitu ya. Wah, ini bos lagi nih, Baphomet, terkenal banget. Wah, tapi kita menang cuy. Apakah sekuat itu kita? Oke. Nice, kita masih menang coy. Masih menang. Oke, kayaknya tutorial gua tentang game Ragnarok The New World ini sampai sini dulu aja cuy. Setidaknya kalian bisa melihat playstyle-nya, gamenya seperti apa, pengaturannya ya. Terus kelebihan dan kekurangan dari gamenya kalian bisa menilai sendiri. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih supportnya sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga rezeki kalian dan keluarga juga terus berlimpah, terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka ataupun musibah.
dan diberikan kebahagiaan selalu untuk kalian beserta keluarga ya. Diberikan kesehatan juga bagi yang non muslim. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan mendapatkan blessing in life coy. Dan gua Valhead undur diri, sampai ketemu lagi di review yang lain ya, dari game ini ataupun dari review game-game yang lain, karena ada banyak game yang perlu direview ya, gameplaynya seperti apa, permainannya seperti apa. Ini untuk penggunaan ini ya, mount. Oke, gitu aja dan salam ya. Gua Valhead undur diri dan see you, bye bye guys.